Halo, apa kabar teman-teman Belovers? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan coba melihat alur sebuah film thriller berjudul Lemming yang dirilis pada tahun 2005. Film ini akan menceritakan serangkaian kejadian aneh yang menimpa hidup seorang pria semenjak kehadiran seekor tikus di tempat pembuangan airnya. Dan kejadian-kejadian aneh itu akhirnya berujung pada sesuatu yang tidak terduga. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Yuk, langsung saja kita lihat alur filmnya. Ini dia Lemming. Film dibuka dengan seorang pria bernama Alan yang sedang memberikan presentasi di kantornya mengenai alat temuannya berupa robot kamera yang bisa diterbangkan dengan remote control. Alan bekerja di sebuah perusahaan bernama Pollock yang berfokus pada alat-alat sistem rumah pintar. Alan tinggal di sebuah rumah di Prancis berdua bersama istrinya yang bernama Benedict, yang terlihat sedang menyiapkan makan malam karena malamnya bos dari Alan akan datang untuk makan malam bersama mereka. Saat sedang mencuci sayur, Benedict melihat tempat pembuangan air yang mampet dan memanggil Alan. Alan berusaha untuk membuka pipa pembuangannya tetapi tidak berhasil, sehingga mereka memutuskan untuk menunda melakukannya nanti. Malam harinya, bos dari Alan yang bernama Richard bersama dengan istrinya yang bernama Alice pun datang. Terlihat perangai Alice yang tampaknya sangat bete, akhirnya membuat sedikit drama pada saat mereka makan malam. Alice mengatakan bahwa mereka telah datang kemari karena Richard mampir dulu ke tempat cabai-cabean langganannya. Terjadilah adu mulut antara Richard dan Alice yang berakhir dengan Alice menyiram Richard dengan wine, sehingga Richard pun memaksa Alice untuk pulang. Voilà. Jamais tu viens. Ne me- Di tengah malam, Alan kembali mencoba membuka pipa pembuangan air yang mampet tadi, dan dia pun menemukan sesuatu yang tersangkut di dalam pipa tersebut. Yang ternyata itu adalah seekor hewan menyerupai hamster. Keesokan harinya, Benedict melihat hewan tersebut yang ternyata walaupun sudah sekarat, tetapi masih hidup, dan dia pun membawanya ke dokter hewan. Di sini kita mengetahui bahwa hewan tersebut merupakan lemming, hewan yang masih memiliki kerabat dekat dengan hamster dan tikus, yang berasal dari Skandinavia. Tidak tahu bagaimana lemming tersebut bisa sampai nyasar ke rumah mereka, akhirnya Benedict pun meninggalkannya di dokter hewan untuk dirawat lebih lanjut. Di sisi lain, pada malam itu, Alan yang sedang lembur di kantor karena harus memperbaiki robot ciptaannya didatangi oleh Alice, istri bosnya itu. Di sini, tanpa diduga, Alice mengajak Alan untuk bermantap-mantap. Dan walaupun sempat tergoda sedikit, Alan berhasil memantapkan imannya dan Alice pun pergi meninggalkannya. Keesokan paginya, petugas kebersihan pun datang ke rumah Alan dan Benedict untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan tanpa diduga, Alice datang ke rumah mereka yang langsung dipersilakan masuk oleh Benedict. Di sini, Alice menceritakan bahwa kemarin malam dia mencoba mengajak Alan untuk mantap-mantap di kantornya, yang membuat Benedict sedikit bengong dan terkejut. Alice kemudian bilang dirinya sangat lelah dan ingin beristirahat, sehingga Benedict mengantarnya ke kamar tamu di lantai atas. Pada malam harinya, ketika Alan dan Benedict ingin menyuruh Alice pulang, terdengar Alice yang mengamuk di dalam kamar disertai dengan bunyi tembakan. Alan mendobrak pintu dan terlihat bahwa Alice melakukan bunuh diri di kamar itu. Ambulans datang untuk membawa jenazah Alice dan Alan pun menelepon Richard, bosnya, untuk memberitahukan kabar mengerikan itu. Keesokan malamnya terjadi sesuatu yang aneh pada Benedict. Benedict terbangun pada tengah malam dan seperti orang linglung berjalan menuju kamar tempat Alice melakukan bunuh diri. Pada pagi harinya, ketika Alan bertanya kemana dia pergi di tengah malam, Benedict berkata bahwa dia tidur di kamar tempat Alice melakukan bunuh diri malam itu. Alan menjadi bingung dan khawatir. Tetapi Benedict malah balik membentak Alan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Di siang harinya, terlihat Alan dan Richard yang sedang menuju luar kota untuk urusan pekerjaan. Di sini terlihat sekilas bahwa Richard tampaknya tidak terlalu bersedih atas kematian Alice, istrinya itu.
Sesampainya di hotel, Alan langsung menelepon Benedict yang berada di rumah. Tetapi di luar dugaan, Benedict malah membentak Alan kembali. Halo? Merasa khawatir dengan keadaan Benedict, Alan pergi ke kamar Richard yang ternyata saat itu sudah menyewa cabe-cabean. Alan meminjam kunci mobil Richard dan dia langsung menyetir mobilnya pulang ke rumah. Alan sampai di rumah saat hari sudah sangat gelap dan melihat Benedict sedang tertidur pules di kamar. Alan mendengar bunyi aneh dari arah dapurnya dan di situ dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Terlihat ratusan tikus lemming yang berkeliaran di dalam dapurnya. Dan karena merasa panik, Alan terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sedangkan Benedict hanya memandang kejadian itu begitu saja. Alan terbangun di sebuah rumah sakit dan dia pun dijenguk oleh Benedict dan juga Richard. Mereka mengatakan bahwa Alan mengalami kecelakaan di jalan tol ketika dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari luar kota menggunakan mobil Richard pada waktu itu. Hal ini membuat Alan merasa heran, dan akhirnya dokter pun datang, mengatakan bahwa Alan mengalami cedera ringan di bagian otaknya, dan hal itu membuat dia berhalusinasi. Beberapa hari kemudian, Alan yang sudah keluar dari rumah sakit terlihat sedang berada dalam mobil menuju suatu tempat bersama dengan Benedict. Ternyata di sini kita mengetahui bahwa mereka menuju pondok milik Richard yang secara sukarela disewakan oleh Richard untuk menenangkan pikiran Alan. Di sini terlihat kembali perilaku Benedict yang mulai aneh, di mana dia terus-terusan bertanya kepada Alan apa yang dikatakan Alice kepadanya saat berusaha untuk bermantap-mantap dengannya di kantor pada malam itu. Alan yang secara tidak nyaman berusaha menjawab sekenanya, dan entah kenapa di sini Benedict bisa dengan tepat mengatakan kata-kata yang sama persis dengan yang dikatakan oleh Alice pada waktu itu. Mereka pun melakukan mantap-mantap di pinggir danau. Di tengah malam, Alan terbangun di pinggir danau mendapati bahwa Benedict dan mobil yang mereka gunakan tadi sudah tidak ada. Alan pun berjalan kaki dan menumpang pada sebuah truk hingga sampai kembali di rumahnya. Dia melihat bahwa mobil mereka sudah ada di garasi kembali, tetapi Benedict tidak ada dimanapun. Keesokan paginya, terlihat Benedict yang pulang begitu saja tanpa mengatakan apapun. Alan berusaha bertanya kepadanya kemana saja dia pergi kemarin, dan Benedict mengaku bahwa selama ini dia sudah menjalin hubungan dengan Richard. Merasa marah campur bingung, Alan langsung mendatangi Richard di kantornya dan Richard pun mengatakan bahwa betul mereka sedang menjalin hubungan, tetapi Benedict lah yang pertama kali mendekatinya. Richard mengatakan mereka segera berencana untuk tinggal bersama. Dan Alan yang langsung pulang dengan perasaan campur aduk melihat Benedict yang langsung pergi dengan taksi untuk pindah ke tempat Richard. Alan yang masih tidak terima dengan kenyataan tersebut menemukan alamat rumah Richard di buku telepon dan langsung datang ke sana pada malam hari. Alan menggunakan robot kamera ciptaannya sendiri untuk memantau keadaan di dalam rumah Richard. Dan Alan pun hanya bisa bengong melihat bahwa benar Benedict ada di sana dan sedang asik bermantap-mantap dengan Richard. Di hari-hari berikutnya, keadaan Alan sudah sangat tidak karuan. Tetapi di suatu malam, secara mengejutkan, Alan didatangi oleh Benedict yang entah kenapa pada akhirnya Alan melihatnya berubah menjadi Alice. Di sini, akhirnya kita mengetahui bahwa selama ini Alice sudah merasuki badan Benedict dan secara sengaja menggunakan Benedict untuk menjalin hubungan dengan Richard. Alice mengatakan bahwa dia akan tetap hidup selama Richard juga masih hidup. Dan Alice mengatakan bahwa jika Alan ingin mendapatkan Benedict seperti dulu kembali, Alan harus membunuh Richard dan membuatnya seolah seperti melakukan bunuh diri, seperti yang Alice lakukan di rumah Alan pada waktu itu. Alice memberikan kunci rumah Richard lalu pergi meninggalkan Alan. Alan pada akhirnya bertekad untuk melaksanakan aksinya. Dia menggunakan kunci yang diberikan pada Alice tersebut untuk memasuki rumah Richard pada malam hari. Dan dia pun langsung membunuh Richard dengan menggunakan bantal, disaksikan oleh Benedict yang masih dirasuki oleh Alice yang tidur di sebelahnya.
Alan juga memanipulasi mesin pembuat kopi, menyalakan semua kompor gas yang ada di rumah Richard, lalu meninggalkan mayat Richard di atas kursi, dan bergegas pulang kembali ke rumahnya dengan Benedict. Keesokan harinya, terlihat Benedict yang tampaknya sudah normal kembali, dan tidak mengingat kejadian apapun semenjak Alan masuk ke rumah sakit. Dan ketika Alan sedang menyiram tanaman di halaman rumah, Benedict mendapat telepon bahwa Richard sudah tewas dengan membakar dan meledakkan rumahnya sendiri tadi malam. Film pun ditutup dengan Benedict yang terpaku melihat anak tetangga mereka yang sedang bermain bola, dan Alan yang melanjutkan aktivitasnya seolah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Nah, itu dia teman-teman Filmlovers, alur cerita dari film Lemming. Gimana nih menurut kamu filmnya? Terus terang memang agak membingungkan ya, karena sebenarnya memang nggak ada hubungannya antara tikus Lemming yang menjadi judul film ini dengan keseluruhan alur filmnya. Tapi film ini tetap cukup recommended, karena cukup banyak adegan-adegan yang bisa membuat kita menahan napas, serta alur filmnya yang bisa membuat kita penasaran. Atau bisa juga nih untuk kamu, para penggemar hewan lemming yang kecil dan imut ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video alur film kita pada kali ini. Untuk kamu yang memiliki request mengenai film yang ingin diceritakan alurnya di sini, yuk langsung saja ditulis di kolom komennya ya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa sama-sama melihat alur cerita dari film yang kamu request tersebut. Terima kasih telah menonton videonya teman-teman Filmlovers, dan see you at the next video. Bye-bye!